Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mari kita bahas mengenai sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai sejarah pramuka di dunia. Yang pertama, mengenai biografi Baden-Powell. Nama aslinya Stephenson Smith. Nah, nama lengkapnya Sir Robert Stephenson Smith, Lord Baden-Powell of Gilwell. Nama panggilnya sudah gak asing dong. Namanya Baden-Powell atau dipanggil BP. Akrab dipanggil oleh para pandu. Terus nama kecilnya Stephenson. Lahirnya di London pada tanggal 22 Februari 1857. Wafatnya di Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Silsilah keluarga Baden-Powell, nama ayahnya Profesor Domin Baden-Powell, merupakan guru besar di geometri di Universitas Oxford. Nah, ayah Baden-Powell ini meninggal pada 11 Juni 1860. Nama ibu Baden-Powell, Miss Henrietta Great Smith. Nah, ibu ini seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang terkenal yaitu William T. Smith. Seperti itu. Nah, saudara Baden-Powell ini mempunyai 9. Yang pertama, Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Bowden Fletcher. Selanjutnya kita ke riwayat kehidupan Baden-Powell. Baden-Powell adalah seorang tentara Inggris dan penemu buku The Boy's Code dan merupakan lulusan Charterhouse School. Ia bergabung dengan pasukan Husar ke-13 di India pada tahun 1876. Dari tahun 1888 sampai 1895. Wow, 95 tahun ya. Setelah Baden-Powell sukses bertugas di India, di Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys, dan pada tahun 1910 Baden-Powell meletakkan jabatannya di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhirnya dengan Letnan Jenderal. Mulai dari itu, Baden-Powell mulai berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Selanjutnya, pengalaman Baden-Powell juga nggak kalah banyak sekali. Yang pertama, memulai karir militer di India sebagai pembantu letnan ketika berusia 19 tahun pada Resimen 13 Cavalry. Yang kedua, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari. Yang ketiga, mendapatkan julukan Impesa atau serigala yang tak pernah tidur dari suku Matabele. Yang keempat, mendapat julukan Mahala Panzi atau menembak dengan berbaring dari suku Zulu. Yang kelima, mendapatkan julukan Katangkaye atau si topi besar dari suku Ashanti. Pernah juga menulis buku tentang Aids to Scouting pada tahun 1907. Terus Rovering to Success pada tahun 1922. Terus menulis juga tentang buku Scouting for Boys 1908. Mendapat gelar juga Lord dari Raja George pada tahun 7 tahun 1920. Pada tahun 1912 dengan bantuan adiknya Agnes mendirikan organisasi kepramukaan wanita yang namanya Girls Guides. Nah, seperti itu. Yang terakhir, mengunjungi Batavia atau Jakarta pada tanggal 3 Desember 1934. Sejarah pramuka di dunia mulai sejak awal abad ke-20. Berdiri gerakan pramuka sedunia adalah Sir Robert
Stephenson Smith wrote Baden Powell of Duel, atau yang dikenal dengan panggilan Baden Powell. Baden Powell dikenal sebagai pemprakarsa gerakan pramuka dunia pada tahun 1908. Ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Buku tersebut cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Pada tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girls Guides yang didirikan dengan bantuan adiknya perempuan. Kemudian pada tahun 1918 Baden Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922 Baden Powell menerbitkan buku berjudul Rovering to Success yang menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampai hingga akhir menuju bahagia. Nah, karena pengalaman hidupnya yang mengilhami beliau untuk mengeluarkan gagasannya mengenai pembinaan para remaja di negara Inggris, membina remaja inilah yang kemudian berkembang menjadi gerakan pendidikan kepramukaan sekarang. Buku Baden Powell itu banyak sekali. Yang pertama kita membahas mengenai Aetu Scouting. Apa itu Aetu Scouting? Di dalam bahasa Indonesia adalah bantuan untuk kepanduan. Merupakan salah satu Baden Powell yang menceritakan tentang pengalaman Baden Powell yang sanggup mempertahankan kota Mafeking dari serangan bangsa Boer. Terus Baden Powell ini menuliskan agar bisa membuat tentara muda di Inggris dapat mempelajari cara bertahan hidup. Gitu. Buku Aids of Scouting dirancang khusus untuk tentara muda di Inggris supaya bisa menyelidiki dengan baik. Buku ini juga memang bagaimana cara menjelajahi hutan yang nyatanya memerlukan kecakapan atau keahlian tertentu seperti mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, mengenali jejak perjalanan yang dilewati untuk keluar dari rimbunnya hutan, jenis air yang dapat diminum, atau cara mengetahui arah mata angin tanpa menggunakan kompas. Itu tentang buku Aid to Scouting. Buku tentang Rovering to Success. Nah, apa itu, Kak? Kalau buku ini itu membahas mengenai sebuah filosofi untuk hidup keren dan bahagia, sehat dan bermanfaat. 3 kunci sederhana yang dijadikan bekal dalam menjalani petualangan di masa muda. Pada saat Baden Powell, seorang laki-laki yang dijuluki serigala yang tidak pernah tidur, ini banyak menceritakan pengalamannya selama menjadi anggota militer Britania Raya. Definisinya tentang kebahagiaan dan kesuksesan, bahwa kita pada filosofi hidup sederhana untuk bisa menjadi keren dan sukses ataupun sukses, seperti itu. Itu tadi mengenai buku Rovering to Success, seperti itu. Terus buku Scouting for Boys. Nah, buku ini pada tahun 1908 Baden Powell menerbitkan. Isinya agak berbeda dari sebelumnya loh ya. Buku ini itu lebih berisi tentang menekankan bagaimana menjadi seorang pramuka dan panduan bebas cermat untuk bertahan hidup di alam. Seperti itu bukunya. Bukan hanya 3 ini bukunya. Buku-buku dari Bapak Baden Powell ini banyak sekali. Hampir dari 30 judul buku telah dikarang oleh Baden Powell, Bapak pramuka sedunia ini. Kalau saya bahas mengenai buku Baden Powell itu banyak sekali. Buku tentang Baden Powell tentang militer itu banyak, kayak Sport in War, terus The Matable Campaign, terus Quick Training for War, itu juga ada. Terus buku tentang pramuka itu bukan cuma Scouting for Boys, tapi ada buku Girl Guilding, terus Aids to Scout Martyrship, terus Scouting and Your Movement juga ada. Terus buku Baden Powell lainnya itu seperti Indian Momaris, terus My Adventure SSP,
terus Leave a Snack and How to Meet Them. Banyak sekali pokoknya, hampir 30 buku yang sudah diterbitkan oleh Bapak Pandu kita. Selanjutnya kita ke Indonesia. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Pandu di Indonesia ini? Yang pertama biografinya, nama lengkap Haji Agus Salim. Nama lahir Mashudul Haq. Tempat lahirnya di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Tanggal lahir beliau di 8 Oktober 1884, wafatnya tanggal 4 November 1954, wafat di Jakarta, Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia, kepanduan masuk di Indonesia ketika masih Hindia Belanda. Organisasinya bernama NIPV atau dijelaskan Nederland Indocine Panfiders Vereniging gitu. Terus organisasi nasional pertama adalah JPO, Javanese Panfinders Organization. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya organisasi yang pertama Bapak Budi Utomo 20 Mei 1908. Yang menjiwai gerakan kepanduan adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Istilahnya kepanduan dikemukakan pertama oleh Kiai Haji Agus Salim pada Kongres Siap di kota Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, Bapak Pandu Indonesia ini adalah Haji Agus Salim. Gerakan pramuka keluar dari WAG3S atau World Association of Girls Guilds and Girls Scouts pada tahun 2001. Nah, biografinya nama lengkap Sri Sultan Hamengkubuwono, nama panggilnya Habib Hamengkubuwono ke-9. Nama kecilnya Gusti Raden Mas Doro Jatun. Tempat lahirnya di Ngasem, Jogja, Jawa Tengah, tanggal 12 April 1912. Wafatnya di Washington di Amerika Serikat, tanggal 2 Oktober 1988. Nah, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238 atau pada tahun 1961 tentang gerakan pramuka di Indonesia karena banyaknya organisasi kurang baik untuk persatuan bangsa. Terus Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Jogja, Jawa Tengah, tanggal 12 April 1912. Beliau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode 1973 sampai 1978, 5 tahun ya. Dan pada tanggal 19 Maret 1961 diadakan pertemuan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan di Istana Negara. Peristiwa ini disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hari disahkannya Gerakan Pramuka ialah pada 20 Mei 1961, sedangkan diperingatinya hari 14 Agustus 1961. Bapak Pramuka Indonesia meninggal di kota Washington di Amerika Serikat. Bapak ini juga punya pengalaman pertama kali ikut Jambore Dunia 8 di Valengenza, Belanda tahun 1927. Jamnas, Jambore Nasional pertama diselenggarakan di Pasar Minggu, Jakarta tahun 1955. Jamnas 1 di Situ Baru, Jakarta tahun 1937. Jamnas kedua di Sibolangit, Sumatera Utara pada tahun 1977. Jamnas ketiga di Cibubur, Jakarta 1981 bersama dengan Jambore Asia Pasifik. Keenam, Jamnas keempat di Cibubur, Jakarta 1986. Jamnas kelima, Cibubur lagi, Jakarta 1991. Jamnas ke-6 di Cibubur lagi, Jakarta tahun 1996. Yang ketujuh, Jamnas ke-7 Banyumas Jateng 2001. Jamnas ke-8 di Sumedang, Jawa Tengah 2006. Jamnas ke-9 di Teluk, Sumatera Selatan pada tahun 2011. Dan 10, Jamnas ke-10 di Cibubur,
Jakarta pada tahun 2016. Mungkin itu yang bisa Kak Zuli sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.